Selamat Selamat malam. malam, selamat malam. Balik lagi nih kita Ban ya. Yoi. Edisi stay home nih. Edisi podcast Stay at Home ya. Yoi. Ini kita bertiga nih sekarang nih. Tiba-tiba ada nih. Apa nih? Gue tiba-tiba ada nih. Oh iya, lu tiba-tiba ngomong tuh. Iya. Karena Boleh lebih nggak tahu dulu kali ya. Gue Polar di sini, halo. Halo, ada Bani di sini. Ada Elan di sini. Wih, Buat yang yes. nggak tahu gue, pasti banyak yang nggak tahu gue. Tapi gue ada di episode 2. Jadi Yoi. tadi Episode 2 season 1 ya. Bahas tentang OG. LDR. Waktu Kita- terasa cepat sekali ya dari Yoi. waktu itu sampai sekarang ya. Yoi. Sekarang kita gara-gara Elan kita ngerasain LDR nih. Podcast dari jauh. Rasain kan lu jadi gue. Rasakan lah. Sekarang kalau mau minta tips and trick, nah boleh minta ke gue. Gue dari jalan yang tahun. Lu, Tapi Zoom ini kepake nggak sih nih buat LDR nih? Lu pasti make lebih Skype atau FaceTime gitu kan pasti. Justru Zoom kan gedenya baru akhir-akhir ini cuy. Tapi ternyata Zoom seru Iya. juga. Ntar malam gue mau nonton sama cewek gue. Pakai Zoom biar bisa nonton bareng. oh gitu. sorry. Pakai Zoom. Tapi kan sekarang gue lagi di Northern Europe nih. Lu lihat kan lampu-lampu. Oh iya. Ada pohon-pohon gitu ya. Iya. Nah, nanti gue pakai background gue, cewek gue biar kayak pacaran gitu. Ntar cewek gue di sini. Oh, Baik. Boleh. dia pakai background lu gitu ya. Iya, dia pakai background gue. Tangan gue ntar gini, sebanyak nonton. Oke, ini kita bertiga kayaknya mengundang satu orang lagi ya biar seru ya. Satu guys ya. Heeh. Tidak asing ya, ini teman kita juga ya dari Iya. SMA nih ya. Bahkan nih teman gue dari segede ibu jari nih. Iya. Oh dari kecil ya? Iya dari Dari kecil banget. Uh-huh. Masih dulu kalau taruhan-taruhan di SD taruhannya masih goceng. Oke. Itu udah. Tapi itu banyak game dulu tuh ya. Gue Iya. sekarang kan gocap cuy. Kayak 10.000 lah. Udah senang banget tuh goceng. Gitu. Oke, undang aja deh langsung. Siapa nih? Nih gue panggilin nih orang ini ya. Ini ada susah nih, sorry nih. Biasa kita cuma ketok-ketok pintu ya, Ban ya. Iya. Ini sekarang Ya, mesti, kita call orangnya. jalurnya harus ada digitalnya gitu lah ya. Digital. Nah. Podcast kekinian ya. Kita kangen soalnya sama orang-orang yang denger, jadi kita tetap mau adain walaupun pakai Zoom. Mudah-mudahan didengerin ya. Gue gara-gara kita Zoom gini, gue jadi nyadar kayak manusia bakal adaptasi deh. Kayak mau segimanapun wabah ini berjalan, terakhirnya gimana, pasti orang bakal adaptasi. Mungkin dampaknya ntar bakal kita jadi Zoom gini. Mungkin kita bakal balik. Saya gue gak setuju sama lu, Ban. Tapi kali ini gue setuju sama lu. Oke, ini datang nih orangnya nih. Wis, gila. Weh, belakang juga pakai background tuh. Gila. Gimana nih? Halo, selamat malam. Malam-malam, bro. Malam-malam. Aja. Gimana nih? Ngomong apa nih kita? Mungkin Danes bisa kenalin dulu kali ya, sepatah dua kata kali ya, background dirinya ya, buat pendengar-pendengar kita ini nih. Ya. Kayak interview kerja aja, Nes. Iya cuy. Kasih nama Instagram. Danes, Instagramnya Angus Supono. Angus SOEPONO. Anjay. Anjay. Habis itu udah apa lagi sih? Instagram. Instagram itu Angus Supono sih. Oh, Angus Supono ya. Apa, Nat? Atau bisa juga ya Elan Triputra juga bisa sih bareng. Bareng satu akun dua. Ini gue. Kesibukan sebelum wabah corona ini datang ke ke Jakarta Indonesia ini apa nih? Kesibukannya apa ya? Lagi kerja di digital marketing, digital agency lah. Masih jalan tuh? Apa? Masih jalan? Masih Kan digital, Nat, jadi bisa dikerjain project. ya. Oh iya, padahal gue juga digital, gue nanya aja. Iya.
nanya aja lu mas jalan nggak, siapa tahu. Soalnya kan kalau ads, kalau misalnya agency advertising biasanya booknya kalau nggak ke corona, ya kalau nggak bisnisnya nggak jalan. Oke. Berarti lu jangan banyak corona advertising dong. Nggak juga sih. Karena industri gue nggak terlalu ngaruh sih. Oh. Maksudnya klien gue industrinya nggak terlalu ngaruh. Jadi kayaknya, walaupun sebenarnya ya memang beberapa project agak banyak yang stuck, cuman ya masih ada sih. Masih ada yang lanjut. Industrinya apa tuh? Kalau nggak rahasia aja ya. Industrinya apaan? Kayak bulan-bulan ini sih sebenarnya klien gue masih di retail kayak apa ya, skincare gitu-gitu lah. Wih, skincare. Ya, Ketemu influencer gitu dong, Nes. dia banyak. Iya kan? Wih, cakep-cakep tuh influencer sekarang. Mana nih Nas, kayak lu udah dapat berapa nih? Jangan gitu. Danes punya cewek, Nat. Kalau lu kan account manager kan? Lu project manager kan? Nah, itu berarti lu briefing mereka juga gitu. Iya. Wah, Suruh tengok kiri, tengok kanan gitu ya. kanan. Depan lagi, mundur, maju, mundur, maju. Gimana? Ya udah lulus gitu kalau bisa. Oh. Tapi maksudnya lu nggak kerja di kantor kan? Sekarang enggak. Work from home sekarang kan. Gue juga work from home nih. Iya. Gue masih Tapi lu kayak ke kantor emang sih di rumah kalau lu gue. suka ada aurora gitu, Nat? Enggak, dia Oh, iya, rada jauh sih. Work from Northern Europe gue. Makanya sore rada patah-patah ya. Iya sih, jauh sih soalnya Aku susah. kata-kata ya. Rada patah-patah. Tapi nggak apa-apa. Mic-nya Elan tiba-tiba hilang gitu aja. Ketutupan auroranya aja. Ini masih putus-putus nggak? Nah, sedikit. Ya sedikit. Nggak apa-apa nih, sambil Elan coba-coba mic. Tes. Udah, Nat? Udah. Oh, udah. Tahu nggak kunci apa? Nggak tahu. Gue matiin wifi di HP gue. Ini keberatan wifi. Oh, tai. Iya. Ya, oke. Polar sama gue masih masuk kita ya. Kalau gue sih ganti-gantian masuknya. Sama-sama. Seminggu sekali. Iya, seminggu sekali mah nggak ganti-gantian. Kalau gue sehari masuk, sehari libur, Ban. Tim A, tim B. Jadi kalau yang tim A ada yang kena corona, yang masuk tim B terus gitu. Oke. Antisipasinya begitu. Gue gantiannya sama banyak orang. Sistem kayak gitu tuh. Kenapa? Sampai sekarang sistem kayak gitu aman-aman aja tuh. Ya, alhamdulillah aman sih. Maksudnya belum ada berita yang positif dan lain-lain. Cuman kalau kantornya lebih sepi kan kita duduknya jadi jauh-jauhan. Gitu aja sih. Iya, bener jauh-jauhan. Ya tetap preventif pakai masker gitu-gitu juga sih. Karena kan gue kalau batuk seumur hidup kan gue gara-gara ngerokok kan. Jadi biar sopan aja. Lu mau gila nggak sih? Lu mau gila deh. Gue kayak minggu. Gue sholat jemaah aja di kantor sekarang ini ada jaraknya. Oh iya? Iya, ada jaraknya. Jadi terus pada bawa sejadah sendiri sekarang. Iya, biar nggak nempel-nempel ya. Iya sih. Bahaya sih. Kacau. Nggak boleh sholat berjamaah. Kan gue nggak boleh, maksud gue masjid aja tutup. Iya, sholat Jumat gitu-gitu. Cuma masih ada aja pasti yang ini cuma dikasih jarak gitu-gitu. Terus menurut lo ntar begitu nih semua udah kelar nih, bakal ada yang beda nggak ya? Apa kayak bakal ngantor aja setiap hari gitu sama kayak biasa, ngulang aja gitu? Menurut gue salaman hilang cuy. Menurut gue salaman ganti kayak orang Jepang ntar. Feeling gue salaman bakal hilang di awal-awal. Iya, salaman bakal hilang pasti. Iya. Gini cuci tangan ngaruh. Ngaruh. Buka pintu apa? Di TK lagi yakin. Buka pintu bisa pakai siku ntar. Nggak kepake ini. Jarinya kan ada tas. Ada tas sih. Nat, lu tos sekarang gimana, Nat? Kenapa? Lu tos juga gimana sekarang? Kalau lu lagi kayak gini.
dada gini. Oh, dada. Oh. Kan nggak kena tangan. Oh iya sih. Mukanya kan juga harus mundur jadi 1,5 meter. Gini. Aduh. Ya, gue nggak tahu tadi gue ke dokter ya. Tadi gue ke dokter, gue tuh konsultasi. Gue juga takut nih sebenarnya tadi ke dokter. Gue tuh ke Siloam di Lebak Bulus. Itu tuh gue udah takut banget tuh. Dokter ngajak salaman. Kan ntar kalau nggak salaman, nggak sopan. Terus dia nggak mau periksa gue. Terus gue harus pulang. Gue mikirnya gitu kan. Terus akhirnya pas gue kesana tuh, gue tuh udah ini banget deh. Udah was-was banget. Jadi gue sampai nggak duduk tadi. Saking gue was-was dengan corona, gue tuh sampai nggak duduk. Nggak duduk. Lu diperiksanya berdiri? Berdiri. Berdiri. Oh. Jadi gue berdiri, terus buka baju, gue angkat tangan. Baju lu sendiri lu nggak mau pegang ya? Biar dokter yang megang ya? Iya, biar dokter yang megang. Kan tadi kocak banget sih. Jadi gue cek di rumah sakit, ngeceknya cuma 15 menit, cuy. Dokternya ngajak ngobrol gue setengah jam, cuy, ngomongin corona. Oh iya? Wah, seru sih. Maksud gue, karena gue dapet insight langsung dari dokter ya. Nanti gue gosip internasional. Nah, coba ceritain dong. Ini yang udah tahu sorry ya. Gue cuma sharing aja. Tapi katanya tuh kan Cina ngirim masker kan banyak banget ke Indonesia. Itu tuh nggak ngasih cuy. Hah? Gimana nggak ngasih? Nggak dikasih. Bukan dikasih kan, dikira kan itu dikasih sama Cina kan. Nggak dikasih cuma-cuma maksud lu? Nggak dikasih cuma-cuma. Tapi di awalnya itu kan Cina beli dari Indonesia masker karena di Wuhan kena kan, di Cina kena. Akhirnya mereka beli masker sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Begitu udah kepake, dibalikin ke Indonesia, tapi disuruh beli lagi. Jadi sebenarnya bukan dikasih cuy. Yang dikasih itu menurut gue Italia. Itu ada videonya di YouTube kan, apa si Ganjar Pranowo itu yang gubernur Jawa Tengah itu, dia nge-ituin kardusnya ternyata made in Indonesia cuy. Iya cuy. Wah. Kocak banget cuy. Masih internasional nih cuy, Sabi. Anjir. Kan emang ini sih, maksud gue warganya juga susah diatur sih kalau di sini. Iya berat. Lebih susah sih. Tapi menurut lu pada akan kayak Italia ya Indonesia? Enggak sih. Aduh, amit-amit cuman. Amit-amit sih. Tapi udah mulai nurut sih sama pemerintah sih. Iya sih kayaknya. Dari cuci tangan aja orang udah biasain cuci tangan gitu loh. Orang yang nggak biasa melakukan kebersihan mulai cuci tangan, mulai aware banget sih. Di pinggir jalan aja gue kalau jalan ke kantor atau pulang lihat maksudnya ada tukang bakso, tukang apa, mereka tuh pakai masker udah. Maksudnya yang masih di luar di jalanan pun udah maksain pakai masker lah. Hebat sih menurut gue bisa nurut. Gua masih ada sedikit, cuman gue pakai masker kain aja sekarang yang bisa dicuci. Nah itu aman tuh. Itu yang gue juga bikin masker kain gitu, cuman gue nggak tahu keamanannya. Ya sekali pakai cuci sih Nat, cuman kan bisa lo pakai lagi lusanya atau 2 hari lagi gitu. Kayak katanya at least kan sebenarnya supaya nggak droplets-nya kemana-mana kan, at least kayaknya bisa deh. Nah gue masih ini kurang srek sama yang kalau misalnya nggak nyebar di udara cuy. Katanya droplet-nya itu bakal jatuh langsung ke bawah gitu. Gue lihat video di Twitter gitu. Jadi yang ngelakuin research-nya itu orang Jepang. Oh iya tahu tuh gue. Yang snis-snis kan? Itu kan yang tusuk-tusuk hidungnya dia bersin kan. Bersin. Sama ada yang lagi ngobrol itu. Terus pakai cahaya apa sih namanya, inframerah atau apa gitu. Biar kelihatan droplets-nya gitu-gitu. Tuh kalau ngobrol ngambang gitu cuy di udara cuy. Droplets-nya. Serius tuh. Beberapa detik doang sih itu Ban, cuman dia sempat kelihatan gitu bisa ngambang. Iya pakai ada yang kamera. Ngambang, ada yang jatuh. Wah serem abis ingus. Gue bisa serem sama ingus ngambang sih daripada virus. Kalau nempel ke lu bete banget sih. Iya makanya. Enggak gini, yang ingus gedenya jatuh, cuman ada mikronya yang masih terbang berapa detik, habis itu baru jatuh. Gitu. Itu virusnya? Ya virusnya bisa dalam berbentuk mikro. Jadi itu yang benar-benar nggak terdeteksi, itu masih ada beberapa detik lah di udara baru jatuh. Oh gitu. Iya bisa sih. Cuman ini cuy, katanya sekarang virusnya juga airborne. Serius loh. Jadi kalau bisa tahan ada yang terinfeksi bisa tahan di udara.
bisa tahan di udara. Tapi mungkin harus sama ingus ngambangnya itu sekalian jalan-jalan. Gue nggak bisa fully dia doang gitu. Kayak harus tetap ingus dulu nih, keluar airborne gitu. Ya harus cuh-cuh gitu tetap kan keluarnya kan. Iya kan. Nah makanya itu maksudnya kalau dia pakai masker pun kan tetap stay di maskernya, nggak terbang. Iya. Jadi balik lagi gitu, masuk lagi. Nah, kecuali bersinnya kenceng banget, maskernya jatuh, iya kan? Baru tuh bisa kemana-mana. Blueberry. Itu kencang banget sih, itu kencang banget. Enggak, yang tali kirinya nyantelnya nggak kuat. Jadi, aduh, tai. Saya balik lagi ke Danes nih, Natban. Gimana nih, Nes, untuk maksudnya kalau kerja bisa lah kita work from home kan. Kalau pacaran gimana, Nes? Pacaran Lumayan keganggu nggak tuh? Keganggu sih. Kayak lu nggak bisa, karena mau bagaimanapun tetap nggak mungkin ya sih lu pacaran tetap physical distancing tuh lu butuh direct contact nggak sih? Tapi lu berarti nggak ketemu nih? Nggak ketemu, gue belum ketemu. Oh gitu. Karena satu titik, kira-kira di mana lu nekat nggak? Nekat, yaudahlah ketemu aja gitu. udah nggak bisa tahan nih pokoknya nih, bukan nggak bisa tahan. Ya Danes orangnya nekat sih, ya kan. Ya kan ada gini persetan corona gitu. Misalnya kayaknya kalau mentok bisa sih kayaknya bisa. Misalnya cewek lo besok ulang tahun gitu. Apa yang lo lakuin gitu misalnya cewek? Apa lo bakal nyamperin kan lah etis atau enggak ngasih kadonya lewat gosen gitu mungkin kan ya paling. Bisa sih, paling nganter tapi ini cuy, pakai masker ya kan? Bisa. Oh iya, harus tutup masker. Tetap pakai masker. Itu bisa pakai masker, tetap ketemu. Cuman kayaknya gue juga lumayan biasa untuk physical distancing, dalam arti gue biasa pernah long distance juga, jadi kayaknya nggak masalah sih gitu. Gue sama cewek gue biasa dari Indo ke Belanda atau beda kota kan, gue dulu di Groningen, dia di Amsterdam juga bisa. Jadi kayaknya nggak terlalu big problem sih kayak buat hubungan. Video call bisa aja paling ya. Video call. Susah tuh, Nes. Menurut gue yang susah. Apa? Kalau lu long distance call yang susah itu kalau lu long distance beda negara itu lu punya ekspektasi gitu. Lu punya ekspektasi kalau lu long distance apa yang lu harus ekspektasi. Tapi ini tuh long distance yang nggak ada ekspektasi. Susahnya di situ. Ekspektasi kapan ketemu gitu? Ya, ekspektasi. Maksud gue lu kalau lu long distance yang lu niatin atau yang lu agreed, lu punya ekspektasi, oke, gue dekat emang karena gue long distance. Tapi ini sebenarnya lu di satu tempat, cuman memang nggak bisa ketemu aja. Kayak gue sekarang juga, gue juga lagi quarantine juga. Karena gue baru pulang, belum sampai 14 hari. Gue di satu kota, tapi gue nggak bisa ketemu aja. Dan itu nyiksa aja gitu. Ya nggak sih? Buat Iya sih, benar sih. Tapi kalau lu ngapain nih? Lu kalau misalnya nggak bisa ketemu gini, lu bakar waktu pacaran lu gimana sama cewek lu? Sebenarnya karena udah kebiasaan, kayak gue juga udah cukup lama kan, kayak hubungan gue juga udah cukup lama, udah 4 tahun, kayak nggak, udah tahu lah, maksudnya jarak kayaknya udah nggak terlalu masalah. Kayak gue bukan di hubungan yang kayak, kalau gue nggak ketemu atau gue nggak ngobrol, gue nggak ngeliat tuh gue udah was-was itu, kayaknya enggak sih. Karena udah biasa, dan lagi pula sebenarnya udah masuk ke daily basis juga untuk kontekan, teleponan, jadi kayaknya I don't think it's gonna be a big problem sih. Gitu. Kalau sampai kepepet banget, Nes, ketemu sih menurut gue nggak apa-apa kan, sama-sama di rumah juga. Iya. Cuman lu tetap sama-sama pakai masker. Ya, iya sih. Iya susah kan? tapi Lar. Ya, tapi kan tangan lu masih bisa bergerak, Nes. Iya kan? Yang penting nggak ada droplets dari mulut, dari bersinnya kan? Iya nggak sih? Bener kalau lagi tangannya gerak, napasnya kekencengan, masker jatuh gimana? Iya, jangan itu. Kalau bisa pakai maskernya 2, nggak apa-apa. Yang penting tetap maskeran. Cenderung napas makin kenceng tuh kayak. Iya. Karena kan kita bergerak ya. Jantung juga terpumping kan. Pumping, iya. Iya. Iya sih, walaupun agak susah sih. Pasti kan kayak nahannya, menurut gue kayak lebih susah sih kalau ketemu kayak, gatel nggak sih? Ya mendingan nggak usah ketemu sama sekali ya. Udah nanggung juga. Udah. Kayak nanggung gitu. Ini sih, pesan gue buat orang Indonesia, kalau misalnya nurut nih,
kalau menurut gue sih lumayan yakin sih. Gue lumayan confidence kalau awal Mei itu udah reda. Kalau orang nurut ya. Ya awal Mei ya. Awal Mei ya? Awal Nggak Mei. Juni ya? Ya prediksi gue 3 bulanan sih menurut gue ya. Juni kayaknya sih, mungkin aman Juni sih. Tapi paling nggak, kalau kayaknya nggak mungkin deh 3 bulan kita ngasih kayak gini. Hancur nggak sih negara? Ekonominya nggak jalan. Hancur. Iya sih, hancur sih. Lebih parah lagi tapi kalau misalnya ada gelombang kedua gitu. Kayak misalnya udah beres, tiba-tiba ada lagi, ngulang lagi gitu. Buat gue lebih lama lagi sih jatuhnya. Daripada sekali, habis itu kelar gitu. Soalnya ini virusnya masih ada banyak lagi kan. Katanya kalau yang gue baca, ada 99 virus yang akan datang di masa depan. 99 tuh. Ini 98. Yang 100 belum juga. Yang 100 SARS kemarin. Udah lewat. Oh, SARS. Oke. Ini yang ke 99. Lu pinter kan? Lu jangan gitu-gitu. Tapi mungkin kita Oke. bisa nih, mungkin kita bisa mengandai-andai nih kalau misalnya amit-amit gitu sampai kejadian kayak di Itali gitu kan ya. Itu kan yang benar-benar semua tutup gitu ya. Ya. Kalau diterapin di Jakarta rusuh nggak sih? Rusuh. Wah, Rusuh rusuh sih. Pak. Hancur nggak? Itu Kebayang yang nggak sih? dihindarin sih sebenarnya. Makanya nggak pernah dibilang lockdown karena supaya nggak ada kepanikan di sisi itu. Kan sekarang Pasti. lagi disiapin pelan-pelan nih Ban. Dalam arti dari sisi kesehatannya dan lain-lain lagi disiapin. Jadi kalau sampai amit-amit terus lockdown, keamanannya juga udah ready. Gitu. Makanya dia bertahap. Iya. Makanya menurut gue juga nggak bisa cepet karena nunggu tahapannya itu. Nggak langsung jebret di lockdown. Iya sih. Agak lumayan susah. Agak susah banget gitu. sih. Agak susah karena juga gap sosial statusnya agak lumayan jauh. Kayak misalnya kita bisa mungkin segala macam yang masih prepare, masih punya savings, apa segala macam bisa. Cuman kalau misalnya bayangin yang kayak kemarin dilemahnya adalah yang apa dapat pendapatan untuk sehari, terus bisa makan sehari, Iya, itu lumayan sulit sih. Dilemahnya di situ. Masalahnya lu punya duit, mau pakai kemana? Kalau nggak ada yang jualan. Iya, maksud gue yang punya duit akhirnya bisa belanja sebentar dengan semua perlengkapan yang aman. Kayaknya maksud gue bisa sih. Untuk kayak udah gue beli dulu gitu. Soalnya gue denger yang itu yang Anies tuh dia ngomong sama ke yang wapresnya itu. Kan kalau di hitungan total kita kan nih sekarang kita masukin tahap sekarang 170 yang meninggal ya. 170-an yang meninggal. Itu Jakarta atau Indonesia? Indonesia. Kan itunya 189-an apa berapa gitu. Sekarang kan meninggal yang positif kan 2.000 ya. Oh, udah 2000 ya sekarang ya? Udah 2000 hari ini. Si Anies itu 2 hari lalu tuh bilang kalau misalnya dari dinas pertanahan ya, dinas pemakaman. Oke. Itu tuh itu udah lebih dari 300-an cuy ininya, korban yang meninggal. Wah. Lu kayak pejabat itu Ban yang ngomong kesengsaraan susah banget. Kesengsaraan. Menyengsara. Tapi gitu maksud gue emang kalau dipikir-pikir lu nggak identifikasi jenazah nih dia pas meninggal tuh positif apa enggak itu butuh waktu yang lama lo nggak cepet. Iya. Nah itu kita nggak belum punya tes yang benar. Tadi gue ngobrol sama dokter tadi juga benar kata Bani. Akurat apa enggaknya nih dipertanyakan. Iya. Kayak tapi maksud gue masih ada kemungkinan juga sih kayak di Indonesia untuk under report gitu kayaknya nggak semuanya bisa kedetect juga. Nah, iya. Mungkin Ya itu yang udah ketahuan aja 2000 yang belum masih banyak menurut gue. Iya. Dan kenapa meninggalnya banyak juga karena yang ketahuan tuh udah di kondisi yang kritis. Nggak dari dini dia udah ketahuan. Soalnya banyak yang ini, banyak yang kena tapi nggak ada symptoms. Nah yang itu nggak masuk kan. Udah jelas itu nggak akan pernah masuk. Karena yang tes cuman yang keluar symptoms doang. Which is yang berbahaya itu yang nggak punya, which is yang berbahaya itu yang nggak ada symptoms karena dia gerak-gerak mana-mana tanpa diawasin kayak orang yang punya symptoms. Jadi kayak bisa aja gue punya symptoms, gue nggak punya symptoms tapi gue punya virusnya, jadi gue ngebawa doang. Iya sih. By the way, gue permisi dulu buka minuman ya. Oh siap. Masya Allah. Tapi Nat, lu ngaruh nggak sih dengan adanya kayak gini gitu sama band lu waktu dulu? Anjing, kayak apa? Lu sempat di Killing Me Inside ya kan? Ini Onat. Oh, tuh Onat. Oh, sorry. Bukan Granat ya? Bukan, beda. Tapi mirip banget sih, Nes.
Mirip apa? Mana dia? Mirip banget sih lu, muka lu, kumis, jenggot. Iya sih, Kaunat juga pernah. Iya lah, deket Iya, banget kan. Donat. Kaunat Iya, tapi iya. jenggotnya cuma sini doang nih kalau gue perhatiin nih. Jenggot sih cuma sini doang. Oh, lu perhatiin ya? Perhatiin gue. Kapan lagi? Iya. Gue 20% mencong ya sekarang. Wah, cuy, disconnect cuy. Udah balik lagi. Gila. Udah balik lagi. Udah. Gitu tadi. Nggak terasa. Nggak ada yang ada. Lagi pada ngapain nih, bro? Ya lagi podcast sih kita ya. Nanti gimana sih? Aduh. Lagi ngobrol-ngobrol aja nih sama teman-teman nih. Kita coba menghibur aja Nat ya, buat yang kehilangan rencana beberapa minggu ini ya. Susah juga. Iya, susah juga soalnya mau ngundang guest, kita mesti ketemu dan lain-lain, berbahaya buat kita dan guestnya juga. Makanya by the way, kita kan satu tongkrongan nih dulu. Ada di tongkrongan kita lah, di Kebayoran Baru. Ada yang jualan nasi goreng, cuy. Namanya Rasma. Dia jualan gak ya? Kasian cuy, lagi momen kayak gini. Asmat. Iya sih, cuy. Wah. Bener juga sih, Ban. Nggak ada yang keluar ya? Iya sih. Kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya, gue nggak pernah lewat juga sih. Iya. Cuman ya kayaknya mau nggak mau di rumah. Tapi ada juga penjual yang lain, namanya Warso. Dijual ayam sama Lodeh, tahu kan? Iya. Dia kayaknya tadi jualan. Tapi kayaknya jualannya mau perangkatan pesan banyak gitu. Ya, paham. Oh, by Terus order sistemnya ya? delivery gitu, Nat, kalau Warso? Kurang tahu sih, soalnya tadi kebetulan kakak gue anak satu sama kayak kita juga. Dia nawarin, angkatan lo mau nggak beli makanan Warso gitu. Sebelumnya pesanan satu angkatan. Dia ya harus agak banyak gitu. Iya. Ya gitu ya cara membantunya berarti ya, paling nggak pesan dan lain-lain. Iya sih. Biar tetap ada jualan. Tapi bagusnya Indonesia kan lumayan itu kan, katanya terkenal lumayan lah. Kita cukup dermawan lah untuk gampang bantu sesama dan lain-lain. Banyak gerakan-gerakan sosial. Dari influencer sekarang juga banyak ya kan. Lumayan banyak sih Nes, charity maksudnya yang nawarin, ngajak gitu-gitu sih lumayan ada dari berbagai pihak ya. Ada yang ngajakin nyumbang masker sama baju buat medis. Ada yang nyumbang duit juga, nggak tahu ya buat makan atau buat apa. Tapi ya lumayan lah, gerakannya lumayan banyak. Iya sih. Karena mereka juga pasti mau cepet kelar kan, maksudnya kalau banyak yang berpartisipasi juga masalahnya cepet selesai, harusnya begitu. Iya sih. Iya, kalau enggak kita cuma di rumah terus, ya kan. Bani tuh makin gendut kayaknya pipinya tuh. Aduh. Nyemil mulu ya kan. Gue kemarin juga, gue tadi mau motong rambut sendiri nih. Cuman shaver gue, chargernya ketinggalan di Belanda. Di gue nggak punya. Lo chargernya yang bulat gini, yang Infinity ya? Gambar Infinity ya? Apanya? Chargernya yang ujungnya angka 8? Wah, nggak merhatiin sih gue. Cuman intinya chargernya beda sama chargernya yang satu lagi. Jadi gue nggak punya. Karena shaver gue tuh ada ukurannya gitu, yang kayak sampai 10 cm atau 10 mili gitu pokoknya. Jadi enak tuh buat potong sampingnya gitu, potong samping sini, atasnya lebih panjangan dikit gitu. Cepat kayak rambut abri. Kayak ini, Alex Turner. Anjay. Alex Turner. Alex U-turn cuy. Granat Alex U-turn cuy. Alex U-turn. muter balik ya. Kebalik. Nggak ada emang Nat di Tokopedia. Gue pesenin deh, gue beliin, gue pengen lihat lu potong rambut sendiri soalnya. Bener ya, challenge ya? Challenge lah. Oke. Nggak pengen tahu gue hasilnya kayak gimana. Tapi apa namanya? Ngomongin Arctic Monkeys, Alex U-turn, musik sekarang inovasinya gokil juga sih. Bakal ada Streamfest, tau nggak? Apa? Streamfest. Ini ke konser streaming ya? Iya. Oh iya. Nih banyak juga sih. Gue cek tadi ada Streamfest. Terus Dipa Barus juga bikin kayak beberapa live set gitu. Hari ini kita syuting kan hari tanggal 4 April. Iya, Sabtu. Dia bikin live set hari ini.
Iya banyak sih. Yang artis luar juga gue kemarin Disclosure gitu-gitu ada sih. Yang kitchen mix-nya gitu. Ya buat menghibur party di rumah lah. Nah, ini kesempatan nih Iya sih. cuy. Ini kesempatan lu kan. Kalau lu pengen dance floor punya lu sendiri, joget nggak ada yang komen. Nah, ini waktunya nih. Iya Nah, sih, iya sih. Muka bonyok juga santai deh, muka Iya, bonyok. merem-merem kan, nggak ada yang lirik-lirik gitu ya. Mau gelepar aja di tempat. Ayo party. Iya. Dipukul-pukul gitu Lan mukanya. Bonyok ya. Pukul gitu. Si Dixon katanya sampai bikin klub tuh. Orang suka ribut di klub, ini ribut sama diri sendiri kayak, "Woi, sombong banget." Iya. Si Dixon sampai bikin apa namanya di dalam air katanya DJ. Oh iya. Iya cuy, gue dikasih tau cuy. Gue juga. Oh, underwater apa dalam air maksudnya kayak dalam air, kayak dia berenang sambil main DJ, apa di akuarium gitu maksudnya? Ya kayaknya sih di akuarium lah. Ya sih, kalau nggak gimana? Iya kan, basah dong. Basah dong ya. Kemarin, iya. Pikiran iya. Cuman kayak... iya sih. Tapi iya nih, ini maksud gue ini bener-bener ini opportunity cuy. Kalau lu pengen nangte dan gangte, nggak ada cepu. Iya. Gue rada nggak ngerti sih kenapa harus tegang gitu kan. Kita kan cuma mau have fun. Ya mungkin beda kali partinya gue sama Elan. Tapi Renjana sendiri sih udah suka ngadain live Instagram ya Ban ya. Kita ngadain live music. Walaupun waktu itu yang datang dikit. Terus kebanyakan keluar karena ternyata ada live juga tapi yang main Tompi. Kita kan yang main Bajai waktu itu. Ya kalah jauh lah. Beda. Ya emang seruan nonton Tompi sih. Tapi ya kita coba menghibur audiens lah. Tapi kalau acara Renjana Music. Dan apa sih Renjana Music kan? Iya, rencananya nanti di YouTube. Resik. Renjana Musik. Ya, pas lagi main itu enaknya kalau orang request masih dengerin cuy. Oh iya. Kalau yang main siapa? Coba kalau request dengerin. Iya sih. Kalau mereka ngajarnya donasi sih waktu itu yang di Najwa itu. Jadi banyak yang donasi banyak. Ya ada lah di sambil streaming gitu ada sih donasinya kemana gitu. Oh gitu. Buat itu acara menggalang dana, kalau kita kan lelucon lah, beda. Wah, parah lu. Gue cek Bajai lu bentar ya. Iya, maksudnya kalau kita keluarin nomor rekening juga nggak ada yang mau transfer gitu, siapa yang percaya kita. Walaupun mungkin kita sumbangin. Cuman kan beda. Kredibilitasnya beda. Ya kan? By the way, Bajai OTW ke sini nanti. Gue mau rekaman lagi mungkin nanti setelah ini gue live Instagram lagi. Kalau mau join boleh, ya kan? Tapi gimana ya, Nes? Gue mau nanya rada dalam dikit nih, Nes. Boleh. Maksudnya lu kan pandangannya kadang rada dalam. Kira-kira setelah wabah ini berakhir gitu, lu punya gimana ya? Misalnya dulu sebelumnya lu punya pandangan kayak gini. Ada yang merubah pandangan lu nggak dengan adanya wabah ini? Maksudnya step-step lu di masa depan nih ada yang, kayaknya yang gue pikirin nggak bisa terwujud dulu, gue harus begini dulu, ada nggak sih, Nes? Kayaknya apa ya? Sebenarnya mungkin kayak ketika lu pada semua bergantung pada teori dan trend market gitu, segitu percaya dirinya ternyata at the end of the day itu semua bisa diputar balikan aja gitu. Kayak lu nggak butuh dengan segala teori profesional misalnya, ternyata at the end of the day lu tuh juga ya udah nggak ada cara lain selain ya lu mencoba untuk lu mengurangi dependability gitu lah gitu. Menurut gua kayak kalau misalnya lu in terms of business misalnya, ya lu harus tahu gitu dan lu harus prepare segala macam. Misalnya juga jangan nyampe ketika lu udah set up your business atau set up apapun financial spending segala macam, terus lu cuman mau ngikutin nafsu, ngikutin profit dan lain-lain, tapi lu sebenarnya lu nggak punya investment atau lu nggak punya savings atau lu ya udahlah gue kayak selama trennya terus kayak gini udahlah gue ngambil untung sebanyak-banyaknya atau segala macam. Menurut gue tuh sebuah hal yang at the end of the day kayak gini gitu, udah terus lu bisa ngapain gitu sesuai
sesuai dengan teori-teori itu yang sebenarnya ujung-ujungnya ya meaningless aja gitu. Ya, misalnya nih gue ambil contoh ya, kayak gue nih punya planning nih, Nes. Misalnya sebelum corona ini terjadi gitu, gue udah planning misalnya karir gue atau bahkan gue mau sekolah keluar. Cuman kan dengan kondisi ini itu jadi sesuatu yang tertunda kan, karena satu dan lain hal gue nggak bisa tes, nggak bisa apa, untuk pergi keluar juga susah. Berarti kan gue mesti antara menunda atau gue mesti switch planning gue mesti bikin planning lain nih gitu loh. Ya kan? Itu berpengaruh nggak di lu, Nes? Dalam arti, lu tadinya udah punya planning A, B, C, cuman harus dirubah nih gara-gara terjadi kayak gini. Iya sih, itu juga ini namanya kayak adalah di beberapa kayak misalnya melihat apa orang-orang yang udah cukup apa mature lah gitu. Mereka pun tahu kalau misalnya ya udah lu nggak usah bergantung sama yang lain, grit lu itu yang akhirnya menentukan lu gitu. Lu seberapa sih lu mau passionate tentang lu, apa yang lu lakukan gitu. Mau apapun wabahnya atau keadaan marketnya, kalau lu segitu cintanya sama apa yang lu lakukan, nggak usah mikirin lu dapat apa gitu. Tapi ketika lu cinta itu, akhirnya lu diuji juga kan. Kalau lu nggak dapat apa-apa, lu masih mau ngelakuin itu apa enggak gitu. Masih ada nggak sih perseverance-nya gitu. Gitu. Menurut gue itu di situ akhirnya lu diuji kayak gini tuh diuji juga gitu. Mau lu sebagai profesional, mau sebagai individual, apa sebagai negara lah gitu. Bisa juga sebagai negara, lu seakan-akan lu mau raise funds, lu mau narikin orang sebagai apa invest di negara segala macam. At the end, lu seakan-akan lu mau anti globalization gitu. Tapi ya udah satu negara yang terjadi misalnya kayak kemarin dari China gitu. Terjadi ini gitu. Habis itu lu sosok enggak lah negara gue cukup adidaya, cukup mampu untuk bikin dan berdiri sendiri. At the end juga enggak juga gitu. Kita tuh udah di era di mana kita tuh udah bergantung satu sama yang lain gitu. Udah bergantung pada transaksi ketergantungan ekspor impor, ketergantungan juga ke misalnya macam-macam lah sosial segala macam. Apalagi di zaman dimana semua teknologi zaman sekarang tuh udah tanpa batas ruang dan waktu gitu. Kayak ya udahlah kalau misalnya di Amerika lagi ada kayak gini mungkin aja ke Indonesia juga. Makanya menurut gue kayaknya lu juga nggak bisa seenak itu untuk lu ngomong enggak lah gue nggak akan bisa gue nggak akan terdampak sama apa yang terjadi di negara lain. Tenang aja, negara gue udah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Buat gue nggak juga sih. Lu tetap harus tahu apa yang terjadi sama tetangga lu gitu. Iya. Humanity itu ya. Tapi ya harus survive juga lah. Dalam arti gini, Nes, kayak gue, kalau gue kan kerjaan gue marketing. Kondisi begini ya gue nggak jualan seperti sebelumnya gitu kan. Iya. Tapi semua juga mengalami hal yang sama gitu loh. Bukan berarti gue harus nyerah dong atau nangis sendiri di kamar, gimana nih gue hidup gini-gini ya. Gue harus bisa survive dan do your best gitu kalau menurut gue ya dalam kondisi seperti ini. Karena maksudnya nggak kita doang nih yang merasakan, semua orang merasakan, tapi tinggal gimana kita nanggepinnya sih, menurut gue sih gitu. Ya, that's true. Kayak misalnya, kayak kemarin gue baca tuh juga, ini juga menarik sih. Kayak misalnya, gimana lu bisa survive sebagai, kayak misalnya kayak ngomongin lu di marketing gitu, terus lu merasa penjualan lu nggak bisa, lu terbatas, penjualan lu juga menurun segala macam. Tapi di situ survivability perusahaan dan segala macam itu sebenarnya itu yang menjadi kelihatan leader mana yang gimana bilangnya, leader mana yang akhirnya beneran terbukti kalau lu tuh beneran secara nature juga pun lu udah mateng gitu. Kayak ada contoh kayak kemarin ada salah satu gue lihat ada salah satu CEO payments di Australia apa di US poi gitu lah, dia cerita tentang dia itu untuk survive di tengah wabah atau di tengah uncertainty dari market kayak gini atau uncertainty sosial kayak gini, itu tuh dia bisa survive dengan cara
ya lu ngajak ngomong employee lu gitu. Ngajak ngomong untuk menurut lu gimana ya gitu. Penjualan segala macam menurun, gimana cara bisnis ini bisa survive, gimana company ini bisa tetap jalan gitu. Kalau menurut gua ketika leader juga yang kurang atau belum segitu matangnya, mungkin akan cukup impulsif untuk ya udahlah sebisa mungkin gua main aman, sebisa mungkin apapun yang terjadi company-nya itu aman segala macam, tapi mereka tidak sama sekali memikirkan investasi di human resource-nya gitu, atau investasi di people-nya gitu. Kayak misalnya, sedangkan dia mengambil contoh ketika dia waktu itu kena adalah salah satu di mana tren global harus banyak yang nge-lay off employee-nya gitu. Terus ya, dia karena kalau kebanyakan gitu Nes, maksudnya kebanyakan akhirnya yang dilakukan adalah PHK gitu kan. Karena supaya company tetap running, dia buang cost-nya dengan PHK employee gitu kan. Ya. Dan akhirnya ternyata ketika dia job ngobrol employee-nya, itu ternyata banyak yang mau, gue ngerti sih tren di luar tuh kayak gini, cuman mereka banyak yang kayak mereka mau save muka mereka untuk bodo amat lah, gue nggak mau muka gue tercoreng, tapi intinya gue mau bisnis ini tetap jalan. Jadi gue mau cari gampang untuk gue nge-lay off ratusan bawahan gue atau ratusan itu. Padahal sebenarnya gitu, tapi ini benar terjadi. Kayak di US tuh udah banyak startup yang nge-lay off ratusan employee-nya gitu. Padahal sebenarnya ketika sedangkan masuk akal banget ketika lu ngajak ngomong ke orang-orang di kantor, ini terjadi, dan akhirnya terbukti ketika mereka willing tuh, udahlah gitu, gue nggak apa-apa kok kalau misalnya gaji gue dipotong gitu. Gue mau kok, gue pay cut gitu. Kayak misalnya, jadi cerita si CEO ini bahkan untuk kayak, udahlah gue rela, gue nggak usah digaji sampai beberapa bulan ke depan, tapi gue mau employee gue dan perusahaan gue nge-lay off sampai zero. Gitu. Yang penting mereka tetap secure gitu kan untuk setelah ini berakhir, gue masih punya kerjaan di sini gitu. Contohnya yang gue baca Gojek sih, petinggi-petinggi Gojek cutting annual salary mereka kan. Tapi gue lupa itu untuk employee atau untuk ojek online-nya yang gue baca. Antara itu deh, tapi itu salah satunya yang masuk kan, Nes? Iya. Ya, itu akhirnya subsidi. Akhirnya sebenarnya kalau misalnya kita juga ngomong ini bareng-bareng untuk kita kayak ya udahlah CEO-nya mau untuk kayak udahlah gue daripada gue biasanya gaji yang full payment dengan rate mereka mau untuk nurunin dan akhirnya employee-nya mereka tetap survive dengan 30% discount at their salary segala macam. Ternyata mereka bisa, yang penting perusahaannya bisa survive tanpa ada layoff. Itu menurut gue akhirnya akan akumulasi ke beberapa tahun ke depan. Akhirnya kenapa? Akan nambah ke sense of belonging mereka. Ternyata gila ya, gue dihitung sama perusahaan ini tuh gue segitunya sampai mereka nggak rela untuk gue pergi dari sini. Ternyata gue bisa ngejalanin di mana perusahaan-perusahaan lain harus nge-lay off, di mana perusahaan-perusahaan lain harus kehilangan beberapa top talent mereka gitu. Karena cuman ya gue harus tetap secara akuntansi harus tetap baik gitu. Sedangkan itu banyak faktor yang sebenarnya nggak dimasukin ke perhitungan mereka gitu. Padahal sebenarnya kayak beberapa ada salah satu perusahaan itu yang tadi gue sebut itu ternyata mereka bisa aja gitu. Setelah mereka ngomongin bahkan ke bawah, kita semua pay cut dulu deh gitu. Gimana? Lu setuju nggak? Setuju. Akhirnya akumulasinya profit mereka bahkan ketika ini semua udah stabil 5 kali lipat lebih baik daripada sebelum terjadi wabah ini gitu. Dan itu yang perlu kayaknya. Ya karena kan sebenarnya company kan mikirnya, nih gue mendingan gue korbanin 1.000 orang daripada karyawan misalnya 5.000, daripada gue tutup 5.000 orang nggak punya kerjaan nih, ya kan? Gue mendingan nge-cut 1.000, padahal sebenarnya intinya kalau dikomunikasiin, dicari solusinya sebenarnya masih bisa, ya kan? Bisa. Juga. Karena maksud gue gini, kayak kalau lu naikin gaji atau company itu nge-hire orang baru, itu karena company-nya growing. Karena mereka earning more, mereka punya bisnis lebih banyak, itu wajar kalau mereka. Tapi dengan keadaan sekarang kan itu nggak growing. Jadi kalau dengan penjelasan yang benar, menurut gue itu make sense sih, kata lu. Iya. Ya banyak sih yang lagi dalam kondisi susah gitu. Memang turut prihatin lah. Nggak semuanya seenak Bani bisa seminggu sekali ngantor ya.
Lagi nyantai di sofa, Bos. Ya kan, Wah, nggak enak sih. ada beban, enak-enak. Ya nggak WFH bisa, cuy. ya kan. Ya nggak bisa kita bilang enak juga, kita kan nggak tahu masalah semua orang, tapi ya banyak lah yang yang mungkin dia lagi patah hati, kita nih nggak tahu. Mungkin karena lo di Indonesia juga kali ya, pikirannya kayak gitu. Kalau gue di Belanda, itu government tuh support bisnis. Maksudnya mereka tuh nyuntik dana ke bisnis-bisnis. Dan di Belanda tuh nggak segampang itu untuk mencat orang. Karena kalau mencat orang bayar mahal. Yang PHK, ada pesangon dan lain-lain. Banyakan tuh nggak diperpanjang kontraknya paling banyak. Tapi bukan dipecat. Menurut lu government di Belanda handle apa pandemik ini gimana, Nat? Lu ngikutin? Gue kayaknya di awal-awal menurut gue agak sedikit lembek ya, menurut gue agak terlalu lembek. Tapi lama-lama kelamaan dia naik sih, dan dia sangat-sangat menjaga warganya sih menurut gue. Kalau di Belanda sangat-sangat menjaga warganya, government-nya itu. Dia kayak dia nyuntik dana supaya nggak banyak orang di PHK. Terus kayak dia juga ngasih subsidi lebih, gitu-gitunya ada. Jadi menurut gue kalau di Belanda dia sangat-sangat menjaga ininya. Cuman kan beda ya scale-nya. Kalau di Indonesia kan ada 200 juta orang, di Belanda cuma ada berapa orang. Mungkin ya beda kali scale. Dananya juga beda kan. Jadi apa yang ngebedain pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia ngadepin pandemi kayak gini? Menurut lu apa sih? Kalau sekarang di Indonesia menurut gue terlalu lembek. Pemerintahnya kurang tegas. Kalau menurut gue ya, itu menurut gue pribadi. Iya. Pasti jalan pikiran pemerintah kan beda-beda ya. Maksudnya yang gini mungkin mereka punya cara lain, gue juga nggak tahu. Ya belum mengambil faktor karakteristik penduduknya segala macam berbeda. Karena dengan gue ngeliat orang masih nongkrong di luar aja itu berarti warga masih ada yang ignorance tentang bahayanya pandemik ini di semua sisi. Kesehatan, ekonomi, semuanya masih ada yang ignorance pasti. Tapi kalau di Belanda itu sudah setegas kalau lu keluar lebih dari 2 orang, lu kena fine sampai 400 euro satu orang. Dan itu bikin 400 euro satu orang. Satu orang sampai 400 euro. Kalau lu ngumpul di rumah lebih dari berapa orang, bisa kena fine juga. Jadi lebih kayak gitu. Kalau menurut gue gitu. Ya sebenarnya masalah lebih ke openness sih kalau menurut gue ya, kalau pemerintah ya. Dalam arti mungkin gerakannya sih udah lumayan bagus, cuman mereka nggak akan open semuanya ke media, nggak bakal ngasih tau, nih gue gerak gini. Jadi ada yang mungkin merasa masih belum tegas dan lain-lain. Sebenarnya udah banyak tindakan yang dilakuin, cuman mereka nggak banyak kasih tahu karena takut kepanikan. Menurut gue sebenarnya harusnya dikasih tahu. Sebenarnya edukasinya itu yang penting, bukan jangan mikirnya kalau gue kasih tahu nanti lo orang panik, tapi dengan lo tahu gue akan melakukan ini, orang bisa preventif terhadap hal-hal yang akan terjadi di depan gitu loh. Misalnya akan nutup gini. Paling nggak dari jauh-jauh hari mereka udah siap. Kalau misalnya ketutup, gue mesti ngapain gitu loh. Kalau tiba-tiba ditutup kan nggak mungkin. Dilemanya juga itu, kalau mas gue, kalau yang di kepala gue ya, saat pemerintah melakukan itu, kayak semi lockdown lah, bisa ngomong semi lockdown, kayak semuanya tutup kecuali supermarket. Karena supermarket itu nggak boleh tutup. Kalau sampai supermarket tutup, jangan. Virusnya negara kan, habis. Tapi maksudnya kalau kita ngasih tahu itu akan tutup, mereka akan buka bisnis di rumah, kayak gitu. Jadi ada pikiran juga yang kayak mungkin nggak boleh kasih tahu, harus mendadak. Karena kalau mendadak, orang nggak punya persiapan di luar dugaan lagi waktunya. Kayak bisa, misalnya bilang mulai besok nggak boleh buka restoran, orang bikin jualan di rumah, ngantar sendiri misalnya. Itu kan sangat-sangat mungkin terjadi kan kalau di sini. Ya kan? Tapi itu masih lebih baik daripada ada beberapa orang pergi ke restoran, Nat. Paling nggak mobilitasnya mengecil. Istilahnya oke, dia masih nggak bisa bayar untuk delivery-nya, tapi dia nganter sendiri. Tapi kan dia nggak ketemu beberapa orang dalam waktu yang singkat gitu loh. Dia ketemu satu dulu. Itu kan mengurangi mobilitasnya. Oh iya, itu gue setuju. Maksud gue setuju. Kalau yang gue tangkap gini, bener nggak nih? Kalau gue tangkap, mendingan restoran sekarang cuma boleh take away sama delivery gitu. Dia tetap boleh running gitu kan. Ya, kalau gitu gue setuju. Tapi maksud gue tuh,
kalau dibilang kadang-kadang tuh mungkin dari pikiran di kepala gue sekarang ya, tapi rasanya tuh kalau dibilang itu ada aja orang yang akan mengakali sesuatu gitu. Karena ini setengahnya itu menjaga lo, setengahnya lagi itu ancaman buat mereka, ngerti nggak sih? Setengahnya lagi itu ancaman buat finansial mereka. Jadi semua bukan semua sih, kebanyakan manusia akan berpikir cara untuk survive, cara untuk nggak kehilangan. Jadi pasti ada pikiran kayak gitu. Jadi menurut gue kadang-kadang kalau misalnya kasih tahu, ya ada risk yang gue nggak bisa pikiran di kepala sekarang, tapi maksud gue adalah mereka ngakalin sesuatu gitu. Ya kebanyakan ke bawah suasana sih orang-orang. Kayak gini deh, gue mau ngomong dikit, ada beberapa orang lah yang kerjaannya nge-share berita corona dan lain-lain, dan setiap itu di WhatsApp grup mereka nge-share. Gue suka nyindir mereka. Lu sebenarnya waktu lu yang bisa lu pakai kalau dengan nge-share itu lebih baik lu pakai buat gimana sih cara lu cari duit di rumah, ya nggak sih? Yeah. Dengan waktu yang lu buang sebanyak itu buat nge-share berita, bikin ketakutan orang lain, mendingan lu cari solusi dari masalahnya. Setuju banget. Ya kan? Waktu yang lu pakai buat nyari dan nge-share berita, mendingan lu cari buat lu nyari solusi buat diri lu sih. Menurut gue sih gitu. Iya, setuju banget cuy. Iya kan? Karena mereka benar-benar detail gitu loh, bisa cari berita gini. Apa kalau lu sampai kena corona gini-gini, ada orang kena corona di mana tuh tahu banget gitu loh. Berita corona paling absurd apa yang pernah lu dapet sejauh ini? Wah, lucu nih pertanyaannya. Apa ya berita yang paling lucu ya? Ada sih yang di India PSK ya kan? di lockdown marah-marah nih, buka baju di jalan karena nggak bisa kerja. Tai banget tuh, ada videonya tuh, tai banget sih. India di lockdown kan, dia marah-marah nggak bisa kerja. Wah iya sih. India juga seru banget sih ngikutin berita India tuh, buset dah. Yang di lockdown habis itu terus ujungnya pada mudik besar-besaran tuh lucu juga sih. Iya makanya kan. Wah, India juga lanjut tuh. Mungkin soalnya Indonesia ngambil pelajaran dari India juga kan. Mendadak lockdown, berantakan cuy. Iya. Ini udah pada keluar Jakarta semua cuy. Iya. Kabur pelan-pelan ya. Pada pulang kampung. Enggak, tapi ditahan-tahanin setahu gue, Ban. Kalau di stasiun kereta yang udah beli tiket, ditahan, nggak boleh naik, duit lu dibalikin. Cuman kalau lu pakai jalan darat, lewat tol, itu nggak dibalikin. Cuman misalnya lu mau ke Bandung ke Pasteur gitu, itu udah di lock di situ, lu suruh muter balik. Hancur. Cuman kalau itu bete banget sih. Bayangin nyetir 2,5 jam, 2 jam. Iya. Ya itu uang tol nggak diganti ya. Cuman di destination lu ditutup gerbangnya. Kalau yang kereta gitu, setahu gue di refund duitnya. Udah nggak usah berangkat, lu balik lagi, gue bayar balik gitu. Udah mulai kayak gitu. Karena banyak yang mau dibikin kabur kan. Jakarta juga takut yang kayak gitu-gitu sih. Gue tuh waktu gue balik ke Jakarta, gue balik tanggal 25 Maret. Nah itu gue juga takut gitu. Takutnya di airport gue tuh yang nggak boleh terbang. Nggak boleh masuk ya? Takutnya udah nyampe Indonesia gue nggak boleh masuk. Itu kan ngeri banget kan. Kalau gue nyampe Indonesia nggak boleh masuk. Udah gue di-stop aja gitu di bandara. Atau nggak gue pulang lagi. Kan bete kan. Pulang lagi tapi juga lu susah masuk lagi loh, kemungkinan besar kan? Ya kalau kemungkinan besar gue susah masuk lagi dari ke sana, maksudnya kalau kemungkinan besar gue nggak bisa keluar dari sini, di sana juga mungkin gue nggak bisa masuk. Jadi kayak sama aja. Itu dia. Sama aja. Tapi kalau di karantina di bandara, telepon gue aja, ntar gue samperin. Ngobrol dari bandara ya. Masalah kejadian orang Aruba stuck di bandara Amsterdam, nggak bisa pulang karena di Aruba ditolak. Terus gimana? Ya stay di Schiphol. Ya udah nggak bisa pulang. Bahkan orang Belanda pun ada yang stuck di Bali, nggak bisa pulang. Wah. Karena Bali lockdown. Nah, gue takutnya kayak gitu. Itu tuh gue kemarin juga was-was gitu, dan apalagi gue juga takut juga. Gue di pesawat tuh gue udah ekstra hati-hati banget deh. Maksud gue pakai masker terus, tidur aja pakai masker apa-apa. Setiap sejam cuci tangan. Ini tangan gue sampai bener-bener kering. Gue nggak bohong, ini bener-bener kering juga di sini. Oh iya deh. Nat, lu fisik lu buset
Sisik banget sih tangan. Tapi ada cerita lucu ya Nat ya, pas lu di pesawat ya, lu kemarin gue teleponan sama Elan ada cerita lucu sih. Woi, gimana tuh? Pas lu lagi di pesawat Nat, yang ada ibu-ibu. Gue di pesawat cuma 14 orang kan. Lu bayangin gue satu pesawat cuma 14 orang. Itu bisa tuh kita ngerumpi itu sebenarnya. Iya kan, langsung deket kan? Iya, langsung deket tuh. Gue kenalan sama salah satu bisa tuh. Langsung deket gue. Di Jakarta ketemuan. Cuman di social distancing aja. Nah, pramugari juga cantik cuy. Oh gitu. Setengahnya dari sini ke atas. Kan saya pakai masker. Oh iya. Oh. Kalau dibuka mulutnya predator. Ya. Iya, dari sini cantik banget cuy. Tapi ada ibu-ibu yang bosan ngajak ngobrol lu ya akhirnya Nat ya? Ada satu. Minta tolong ambilin koper. Di situ Oh, gue gitu. juga was-was Ya. tuh. Gue megang koper lagi gitu. Terus, Tapi gue butuh bantuan gue. Gue akhirnya gue bantuin. tapi lu pakai masker gitu-gitu juga nggak sih, Nat? Nggak, belum. Pakai masker gitu-gitu. Nggak pakai masker. Gue bahkan pakai masker, pakai baju lengan panjang supaya kayak bagian sini gue tuh nggak kena. Terus itu kan kalau di pesawat kan dikasih lap buat cuci muka ya. Itu gue pakai buat ngelap meja gue. Wah, serius lu? Ya, gue Jadi meja dulu gitu. Gue tuh karena gue akan terekspos orang yang benar-benar gue nggak tahu gitu. Jadi bisa mungkin gue tuh berusaha bersih. Bahkan tadi gue ada pilihan tiket yang pakai transfer dulu kan. Nah itu aja gue nggak mau karena kalau gue transfer gue harus berhenti lagi. Gue terekspos lagi sama orang-orang lagi, ya kan? Jadi gue mikir yaudah naik satu pesawat yang straight gitu. Dulu sampai bandara. Terus begitu sampai bandara di screening. Nah itu gue juga takut cuy. Tahu-tahu gue di screening 36,7 deh gitu. Orang langsung kayak wah corona gitu kan. Nah ternyata pas di screening gue 35 kedinginan. 35 cuy. Aduh. Iya. Habis itu ya udah sekarang akhirnya gue karantina sendiri. Bahkan gue belum ketemu cewek gue. Ini gue akan ketemu cewek gue tanggal 8. Doain ya. Oh iya. Tanggal 8 ya. Gue tanggal 8 karena udah 14 hari tanggal 8. Jadi gue karena lo takut juga gak sih? Misalnya gue sebenarnya lebih takut nih loh. Gue takut di satu sisi gue kena corona itu gue takut mati. Tapi yang gue lebih takut lagi gue matiin orang gara-gara gue. Iya, nularin. Iya itu. Ya lebih nyakitin itu gue. Itu lebih ngeri sih buat gue juga. Nah itu yang warga Indonesia harus tahu gitu loh. Jangan cuma mikirin lu takut mati karena corona, tapi takut orang mati karena lu gitu. Iya. Nah lu gimana nih? Apa tuh? Kalau misalnya lu samanya udah keluar, udah dari selama karantina ini keluar udah berapa kali deh hitungannya ke supermarket gitu? Isolasi diri gue udah sebenarnya dari sebelum presiden ngumumin ini tuh kebetulan kantor gue tuh udah ngomong untuk kayaknya kita udah perlu work from home deh, kayak udah kayak gitu karena kita udah cukup ngelihat berita-berita di luar keadaannya kayak gini kayak gitu, terus kita udah mulai aware. Bahkan kantor gue udah cukup langsung membikin di setiap pintu, di setiap ruangan itu udah dikasih hand sanitizer gitu. Jadi kayak lu tuh sebelum masuk atau lu keluar tuh udah ada gitu. Jadi buat gue itu tuh itu berapa minggu yang lalu ya, hampir sebulan lah kurang lebih lah, hampir sebulan itu gue ya sebenarnya karena di rumah itu paling jadi karena di rumah itu pada waktu itu sekitar sebulan yang lalu itu gue masih yang paling prime lah untuk gue bisa keluar rumah karena bokap nyokap gue kayaknya gue lebih takut untuk mereka keluar rumah kan, cukup rentan lah kan katanya kalau orang tua apalagi dengan masalah komplikasi kesehatan dan lain-lain. Akhirnya gue yang keluar tapi paling keluar sekali seminggu untuk ya udah memenuhi kayak misal kebutuhan, kayaknya butuh makan, butuh belanja dan lain-lain, ya udah gue berangkat. Akhirnya sampai beberapa waktu itu gue akhirnya cuman selang seminggu lah dari presiden ngumumin tentang ini kita harus belajar, beribadah dan bekerja di rumah. Akhirnya ya udah, akhirnya adik gue pun dan kakak gue untuk dipanggil untuk udahlah pada balik dulu aja gitu. Abang gue di Bali, adik gue di Jogja kan waktu itu. Ya udah akhirnya kebetulan kerjaannya. Jadi itu dari situ juga lu nggak ketemu cewek lu tuh? Gimana? Dari situ juga lu nggak ketemu sama cewek lu tuh? Dari saat itu juga? Enggak, dari saat itu juga.
Aduh, gua gak kebayang sih kangennya tuh. Iya, wah kacau cuy. Lama sih itu. Lama. Jadi sih. iya, Ya Elan sampai Jakarta belum ketemu. udah jauh-jauh banget cuy. Dari Belanda ke Indonesia cuy. Pengen ketemu. Gimana nggak sih jadi gue? Udah Gue bela-bela. bayangin perasaan gue cuy. Gue di satu kota masih nonton bareng di Zoom gue. Iya, iya. Hiburan Gila. sih di rumah tuh nyari hiburan yang susah ya. Iya. Maksudnya itu Ya, lagi, itu itu aja lagi, gitu. itu lagi. Nah, Heeh. karena kita juga nggak sempat nyetok apa-apa ya, Ya. Nes ya. Pada saat ini terjadi kayak hiburan-hiburan kecil yang bisa bikin kita seneng tuh. Iya. Iya kan? Iya. Aduh. Ya buat yang ngerti-ngerti aja ya. Iya. Nah, Tapi ya itu dia kayak yang ya itulah akhirnya seru juga kayak lu ngerasain kayak gini kayak lu nggak pernah mikir gila ya kita udah ngelewatin financial crisis di 98 kita udah ngerasain gila ya ternyata yang ini tuh ternyata yang kita lagi justru yang kita udah jadi angkatan kerja gila ya kita lagi produktifnya kita harus ngerasain anjir cuy kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue ada berita absurd, cuma nggak absurd banget sih. Mungkin aja kejadian secara psikologi sih. Lanjutin yang tadi si Elan nanya. Di Cina, abis pas lockdown itu, divorce rate naik cuy. Oh iya kan? Itu lucu sih. Karena pada di rumah ya? Serius? Karena pada di rumah. Karena ngerasain tuh suami istri di rumah. Si kampret lagi ya kan? Gue liat si kampret lagi. Gak kuat bos. Iya kan? Aduh. Setelah penyesalan banyak muncul ya. Iya. Kelihatan apa buruk-buruknya tuh udah mulai kekupas sedikit demi sedikit. Ya karena stres men, maksudnya lu di rumah stres. Yang biasa lu produktif ini, apalagi misalnya laki ya. Jadi lu ngomel-ngomel di rumah, itu loh. Mungkin kayak gitu ya. Ya kan? Iya. Kayak nyokap gue aja nih, dia sebenarnya kalau orang lain ya, orang tua banyak kan yang teman-teman gue ada yang nggak boleh ke kantor sama orang tuanya. Nyokap gue lebih senang kalau pas gue lagi kerja, soalnya nggak ada yang bawel di rumah. Iya kan? Dia tenang. Butuh space cuy. Kalau pas gue libur tuh dia rada bete kayak harus mikirin gini gitu. Belum lu kayak ada anjing-anjing lu yang lu suka banget kenapa belum dimandiin lu ngomel. Itu serangan personal tuh barusan Nes. Aduh. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Iya kan. Kan gue temenan sama lu udah dari segede ibu jari jadi gue tau lah kayak misalnya ngobrol-ngobrol sama lu sama adik lu sama nyokap lu ya kan. Iya kan. Lu merasa dekat polar. Lu harus jawab cepet ya. Udah berapa tahun lu kenal polar? Jawab cepet. 1, 2, 3. Nggak tahu. Nggak sedekat itu lo. 15 tahun lah. Udah habis waktunya. Nggak ada. 10 tahun ada, 10 tahun lebih lah. Lebih kan dari SD Nes. Iya, dari SD. Gua aja polar udah 9 tahun. Iya dari SMA kan. Lu udah. Iya. Lebih 15 tahun sih ada sih. Iya. Walaupun banyak dramanya, ada berantemnya, ada banyak ininya. Dramanya. Geng kita bikin geng banyak. Bikin geng juga banyak. Bikin geng. Berantem kenapa waktu itu? Ban, kita juga dulu pernah berantem Ban, sekolah kita Ban. Yoi. Nggak mau kalah. Bintaro cuy. Ya, enggak gue cuma mau ngasih tau doang, bukan nggak mau kalah. Ya gitu sih, tapi menurut gue sih ini momen, apalagi kita yang kerja, sebenarnya kalau nggak terjadi apa-apa kan kita ya gitu-gitu aja, ini momen buat relax lah buat kita. Iya. Ya sih, gue merasanya sih gitu ya, kapan lagi bisa napas, paling nggak 2 minggu, lu tenangin diri, meditasi lah, apalah, banyak sih hal-hal yang bisa lu lakuin. Jadi kreatif juga. Iya, buat workout di Instagram kan. Banyak orang yang maksudnya jadi apa sih namanya bisa relax lah untuk sesaat lah. Iya. Dunia juga Mother Nature juga bisa, bumi juga bisa beristirahat. Iyalah, karena mobilitas berkurang. Di rumah, lu punya waktu sekarang. Biasanya lu nggak punya waktu, sekarang lu punya waktu. Jadi ya manfaatin aja. Nanti kita bakal bangkit lebih kuat lagi, Ci. Anjir. Iya. Sebat kali ya? Ya, sebat. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih buat guys kita nih, Danes nih. Elan atau Bani? Ya,
ekspektasi lu ke depan apa? Pesan-pesan lu buat kita semua apa, Nes? Kalau dari sisi lu sendiri. Waduh, sisi apa nih? Ya, buat kehidupan sehari-hari aja gimana? Maksudnya lu boleh tips and trick kita untuk menjalani lockdown di 1 bulan ke depan ini. Kalau bingung satu-satu, tips buat Elan apa, buat gua apa, buat Bani apa. Spesifik deh, spesifik. Biar Jadi lucu yang dari gua dikit. boleh ngikutin, yang Nggak dari Kevin serius-serius. boleh ngikutin. Nah. Ya kan kita kan orangnya beda-beda nih. Iya. Nah, kalau buat sebenarnya lebih apa ya? Ya lebih nunjukin kalau kita itu tipsnya adalah ya lu harus ya sesombong-sombongnya lu di luar, lu itu juga harus tetap care lah sama apa yang terjadi di rumah gitu. Lu tuh tahu di rumah tuh sebenarnya sehari-hari tuh kayak gini gitu. Lu pada kerja, lu pada pacaran, lu pada punya apalah kesibukan hiburannya masing-masing, lu tuh akhirnya tahu di rumah tuh kayak gini doang. Nyokap lu tuh kayak gini, adik-adik lu, kakak-kakak lu, segala macem. Kalau misalnya satu saat kita pernah nggak kurang sabar dengan segala macam pressure kantor, pressure sosial, dan lain-lain, ternyata kalau buat gue, ternyata ini tuh membuat pelajaran buat kita kayak, iya sih gue ngerti seberapa susahnya juga kok gitu, nggak lebih susah kok daripada kita handle klien, nggak lebih susah kok daripada kita harus ngadepin pacar-pacar kita yang kadang suka atau hubungan yang lagi complicated dan lain-lain. Ternyata keadaan rumah pun juga melelahkan itu gitu. Jadi kayak misalnya ya lu harus lebih, buat gue ya menghargai orang-orang rumah yang cukup capek juga lah, supaya rumah lu tetap nyaman buat lu pulang ke rumah, buat lu pulang daripada semua kegiatan lo. Luangin waktu buat keluarga gitu ya. Ya karena itu sebenarnya rumah itu kan fondasi lu ya nggak sih, Nes? Dalam arti, walaupun lu misalnya ke rumah, aduh ngomel ini kok ini gini-gini, sebenarnya itu fondasi lu yang tetap berjalan sampai lu kenapa kan lu balik lagi ke rumah. Fondasi terkuat lu sebenarnya yang harus lu appreciate lebih lah. Nah itu dia, kadang tuh kita suka lupa cuy. Kadang sebelum ada corona, orang tuh lupa kalau dia lagi napas. Orang tuh nggak sadar kalau dia lagi napas. Sekarang napasnya ribut. Iya nggak sih? Sama juga itu lu take it for granted. Sementara lu jangan lupain. Lu lupa kalau bokap nyokap lu tuh makin tua. Lu lupa kalau adik cewek lu butuh perhatian. Maksud gue lu, Ban. Kita semua nggak ada yang adik cewek soalnya. Iya. Dalam ya. Kalau Bani gimana, Ban? Apa lu bisa appreciate apa dari wabah ini? Karena kan kita harus ngambil positifnya lah, nggak bisa negatifnya terus. Apa ya? Mampus kan. Gue lebih ini sih mau appreciate yang ada banyak yang bilang garda terdepan ya, dokter-dokter ya, sama perawat ya, kita harus ini banget sih, itu pahlawan kita nih ya sekarang ya. Gila, maksudnya dia benar-benar banting tulang segala macam. Semoga at least dari APD dulu ya, APD semua mereka penuhi. Kalau misalnya prosesnya kerjaannya di lapangan mungkin kita belum bisa bicara banyak karena kita kan bukan di bidangnya, cuma semoga APD-nya terpenuhi segala macam. Jadi nggak ada, udah banyak loh yang meninggal by the way, dokter-dokter itu. Kasihan loh men, dokter-dokter muda, apalagi dokter-dokter cewek yang cantik-cantik. Ya kan dia mesti lembur, men, lu bayangin. Ya walaupun dia pakai masker, pakai ini nggak kelihatan, tapi aslinya tuh cantik banget loh, Ban. Dia mesti capek, lembur gitu sih. Gue sih nggak tegang liat cewek kayak gitu. Gue orangnya nggak tegaan sih ya. Nggak tahu nih. Kalau Elan kan ceweknya dokter gigi, ada pesan nggak? Nggak praktek tapi ya. Gimana tuh? Cek gigi kalau emergency aja. Oh, cek gigi. Nanti kalau udah sakit banyak. Lu perlu ngecek ke cewek lu nggak, Nat? Gigi gua. Nah. Gue udah cabut dempit gue by the way. Oh iya. Tapi enggak, tapi pesan gue maksud gue iya sih. Hargai dokter, maksud gue yang nimbun masker, nimbun APD, APD, ADP apa sih? APD. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Nah itu lu tuh nggak butuh. Lu kalau nggak kerja di rumah sakit lu nggak butuh. Gue jadi keinget video Instagram 2 orang yang di supermarket pakai APD itu.
Oh Iya, iya tuh, iya. lucu tuh. Itu gue bete sih sebenarnya. Itu gue bete mampus kayak ini orang bikin gue bete banget. Gue bad mood ngeliat tuh orang. Kayak dari mau cari sensasi, cuma dapet kegiatan doang nggak sih? Maksud gue ya tak lu pikir aja. Iya, terlalu egois ya. Terlalu egois. Maksud gue ya udahlah, maksud gue ya, dan kalau emang lu ada berkelebihan yang bisa lu bantu sekarang itu ya bantuin front depan kita, which is dokter sama suster. Iya. Itu aja Dan sih. cleaning service gue juga mau ngomong itu cuy, gila. Oh, iya. Tanpa mereka nggak akan mungkin cuy, kita bisa ngejalanin dengan fasilitas umum, fasilitas kita biasa tempat kerja, tempat kita biasa hidup itu tetap steril, tetap bersih. Itu buat gue tetap kita ternyata baru sadar, gila ya mereka ya yang selama ini ngejaga kesehatan kita. Buat gue juga itu sih perlu. Iya ngejagain Nes, maksudnya yang cleaning service kantor, dia nyemprot-nyemprotin telepon, nyemprot-nyemprotin apa, itu kan demi keamanan kita sebenarnya. Di barang-barang yang sering kita pakai bareng-bareng, ya kan. Dan itu Unsung heroes. Iya, dan tiap jam loh mereka semprotin itu sekarang di kantor gue ya. Gila ya. Dan sumbang ojek online supaya mereka punya rezeki yang lebih, bisa buat beli makan, dan secepatnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Lu dari tadi bahas-bahas ojek mulu mau ngelamar ya ke situ Nat ya? Iya. Dari tadi nyebut brandnya. Dan gini nih, ngobrol gitu, terus gue lamar. Enggak. Ngelamar kerjanya maksud gue, tai. Bukan ngelamar dia. Dapet kan jadi jokesnya halus sih. Jadi gue dulu apply ditolak mentah-mentah cuy yang salah satu perusahaan ojek itu. Iya. Kayaknya tuh pas gue apply tuh bener-bener titik baru masuk corona. Enggak, lu overqualify kali, Nat. Iya cuy. Gue Iya kan? pengen mikir kayak gitu sih, cuman kayaknya terlalu sombong gue kalau mikir kayak gitu. Ya, gue sadar diri juga sih kalau gue overqualified. Dari Polar sendiri gimana? Dari gue gimana nih, apanya? Untuk menghadapi ini? Iya, pesan aja. Pesan sih menurut gue lu nggak boleh menyerah ya dalam keadaan ini ya. Karena ya walaupun kita ngomong rada kasar, nggak gue doang yang kena, semua orang kena dampaknya, tapi ya lu harus bisa cari solusi di semua masalah lu, mau masalah pribadi atau masalah bersama, lu cari solusinya aja daripada lu panik dan ngeluh. Gue paling rada sebel sih kalau orang banyak ngeluh ya. Maksudnya daripada lu ngeluh, mendingan lu cari solusi. Gue kalau gini bermasalah, apa yang harus gue lakuin ya supaya masalahnya selesai. Karena sebenarnya pasti ada jalannya tuh banyak. Dalam arti oke, bisnis lu tutup, kayak bisnis gue juga sekarang lagi tutup dan lain-lain. Tapi sebenarnya lu masih punya solusi lain kalau lu ngeluangin waktu lu untuk berpikir cari solusinya dibandingin lu ngeluangin waktu lu untuk ngeluh dan lain-lain. Ngomel-ngomel sama orang karena ini kondisi gue gini nih, gini lu nggak ngerti gini. Menurut gue itu wasting time sih. Karena orang itu juga nggak akan bisa membantu lu sepenuhnya kok. Iya. Ya kan? Malah memperburuk keadaan kadang. Iya, lu harus bisa berdiri sendiri di kaki lu. Iya. Itu berdikari, kalau kata Bani, berdiri karena sendiri. Iya. Thank you Nes sudah dengerin episode itu. Bani. Gue nggak ngerti itu kelawak apa dia nggak tahu singkatannya. Berdiri karena sendiri. Gue ngomongnya pede banget tuh sampai muka gue maju gitu. Aduh. Sorry. Nah, aku tuh kelamaan jomblo ya. Singkatannya jadi beda. Ya paling dulu sekarang intermezzo aja nih. Tinder premiumnya udah gratis cuy. Serius Masa? tuh? Oh iya. Wah iya. Jadi kan gue gak nyari cewek. Kalau cewek gue nonton, gue nyari cewek. Yang lagi langganan tuh, yang lagi langganan. Terus sekarang mereka udah kayak gitu deh, kayak memberitahu cara bertemu yang baik dan benar di saat corona ini. Oh gitu. Banyak sih tapi website buat laki yang premium lagi di free banyak sih. Ya mungkin lo tahu ada beberapa lah, bukan cuma Tinder ya. Lu mau yang mana aja ada. Ya, ada yang HD gitu. Iya, yang HD itu tiba-tiba premiumnya gratis. Iya. Sebagai bentuk supaya nahan orang di rumah ya, baik juga sih. Iya sih. Iya kan. Nah itu maksudnya semua perusahaan, semua orang menurut gue punya part masing-masing untuk membantu sekitarnya. Mari kita berkontribusi dengan cara kita sendiri gitu. Iya, sekecil-kecilnya deh, nggak usah yang lu muluk-muluk lu nyumbang dan lain-lain gede, tapi ya
sekecil-kecilnya aja. Untuk Indonesia kita. Asik. Iya. Asik. Tadi closing Sabi. Iya. Langsung masuk iklan. Udah gimana Ban nih? Pariwara berikut ini. Untuk ini kita sapa sedikit untuk para renjayang ya, yang udah Iya. kangen nih sama kita nih. Kita muncul lagi walaupun nggak perfect ya, kita nggak bisa ketemu pakai Zoom, suaranya juga gue nggak tahu kualitasnya. Tapi mudah-mudahan kekangenannya terobati, terus Amin. jadi ada kerjaan buat dengerin kita. Episode sebelumnya juga didengerin ya kalau bisa ya Ban ya. Yoi. Biar nambah yang Iya. denger. Episode berdikari, episode apa yang lain juga menarik Iya, sih didengar. Mau salam nggak Nes buat guys kita sebelumnya? Mungkin lo ada salam-salam. Ada salam-salam buat teman-teman yang pernah ada di Renjana. Ya, sudah lama mungkin kita tidak bertemu. Termasuk Bajai juga yang udah ngisi sempat, ya kan? Gue juga udah lama tuh nggak nge-band bareng Bajai. Gitu sih. Kayaknya Renjana nih salah satu pelipur lara lah kita di tengah-tengah. Kesibukan kita lah. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gitulah. Ya, kita nggak semua yang kita omongin di sini serius-serius banget kok. Kita juga bisa. Jadi kita pengen sersan kalau kata. Sersan. Serius tapi santai. Oh, oke. Siap. Iya. Gue keren ya. Iya. Gue sampai lupa loh Ban, harusnya kita ada segmen diklat ya, cuman mungkin udah pendidikan dari tadi ya, karena kita laki-laki semua ya. Nggak sampai lupa buka loh. Iya kan? Saking ngalor ngidulnya, tapi nggak apa-apa ya Ban ya. Paham lah orang-orang di Iya, sana. paham lah orang-orang. Ya, berikutnya pasti ada diklat. Kayaknya banyak yang mau denger diklat nih. Elan buka sesi diklat sendiri ya kan. Tips-tips jadi cowok menurut Elan tuh. Gimana caranya hidup di tengah aurora? Iya. Iya kan. Gue udah mau selesai nih. Gue kasih lihat yang aslinya deh. Aslinya. Nah. Oh. Ternyata korden. Kurang lebih. Iya. Itu kan gue nih lihat nih. Bisa gitu nih. Ini Jini nih. Iya. Lagi ya. Ini lagi nih. Yo. Spaceman ya. Ya gitu lah. Yang buat nggak ngerti dengerin kita pas di podcast nih, kita lagi recording di Zoom. Jadi ada nanti Zoom-nya sih kita upload di YouTube ya. Mudah-mudahan di Renjana Show ya Ban ya. Biar bisa lihat muka-muka kita. Jadi nggak dengerin suara doang. Kan suka penasaran nih suaranya berat tapi orangnya kayak gimana ya. Kita oke kok muka-mukanya. Nggak jelek-jelek banget ya kan. Nanti buat yang penasaran kita tunjukin Zoom-nya di YouTube. Tapi sebelumnya kita dengerin di podcast dulu ya, audionya doang paling Ban ya. Mudah-mudahan jelas kualitasnya. Ya dan bisa ngasih kerjaan lah buat orang-orang yang di rumah aja gitu kan. Thank you banget buat Danes sama Elan nih ya udah nyempetin waktunya nih ya. Terima kasih banyak. Diajak ngobrol-ngobrol. Waktunya. Ya udah gitu aja. Elan mungkin mau tutup Elan. Oke. Masa corona ini stay home, stay safe. Pengertian sama satu sama lain, bantu front depan, bantu orang-orang yang membutuhkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Ya udah. Oke deh. Bye. Bye.